Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perbedaan Individual Anak Sekolah Dasar. Perbedaan individual anak sekolah dasar terjadi karena setiap individu peserta didik memiliki keunikan, kemampuan, dan tingkat serta karakternya masing-masing. Terdapat beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk mengetahui perbedaan individu dalam hal pembelajaran, seperti perbedaan pada perkembangan fisik, perbedaan pada perkembangan intelektual, dan perbedaan pada perkembangan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Olivia Damayanti, NIM 139 dari PGSD 2C akan menjelaskan tentang perkembangan fisik anak sekolah dasar. Perkembangan fisik adalah salah satu aspek yang paling penting bagi perkembangan individu, terutama bagi anak usia sekolah dasar. Perkembangan fisik mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah tinggi dan berat badan. Dari bayi hingga 6 tahun, perkembangan bagian bawah lebih cepat, atau tinggi badan anak kisaran 5-6% dan berat badan 10%. Jadi, pada usia sekolah dasar, perubahan berat badan lebih banyak daripada tinggi badan. Yang kedua adalah tentang proporsi dan bentuk tubuh. Perubahan mulai terlihat saat kelas 5 atau kelas 6. Tipologi membagi anak menjadi 3 prime. Yang pertama adalah endomorfik atau lemak lebih banyak daripada jaringan otot. Yang kedua adalah mesomorfik atau jaringan otot lebih banyak daripada lemak. Yang ketiga adalah ektomorfik atau tidak ada jaringan yang melebihi jaringan lainnya. Yang ketiga adalah otak. Pada usia 3 tahun sudah mencapai 2/3 otak orang dewasa. Nah, pada usia 5 tahun sudah mencapai 90% otak orang dewasa. Perkembangan otak disebabkan oleh bertambahnya jumlah dan ukuran ujung-ujung syaraf yang ada di sekitar otak. Yang keempat adalah perkembangan motorik. Anak sudah mampu mengontrol setiap gerakan badan. Biasanya, perkembangan motorik anak perempuan lebih baik daripada anak laki-laki. Untuk mengembangkannya, gerak motorik biasanya anak lebih banyak melakukan aktivitas permainan dan juga olahraga. Nama saya Erika Wai Fernanda, NIM 142. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan pada perkembangan intelektual. Istilah intelektual menggambarkan pada kemampuan seseorang dalam berpikir ataupun bertindak. Menurut para ahli psikologi pendidikan, banyak yang telah melakukan penelitian tentang perkembangan intelektual ataupun perkembangan mental seorang anak. Salah satu dari penelitian yang terkenal adalah hasil penelitian Jean Piaget, adalah ahli ilmuwan jiwa anak dari Swiss. Adapun tingkat perkembangan intelektual anak oleh Piaget yaitu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode sensor motorik 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua, periode operasional 1,5 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret 7 sampai 12 tahun. Yang keempat, periode operasional formal 12 ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Alamsyah, NIM 113 dari PGSD 2C. Di sini saya akan menyebutkan poin ke-6, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang pertama, faktor pembawaan genetik. Yang pertama, faktor pembawaan genetik. Banyak teori dan hasil penelitian menyatakan bahwa kapasitas integrasi dipengaruhi oleh banyak orang tua. Namun, hal yang cenderung mempengaruhi tinggi atau rendahnya kecerdasan mempengaruhi adanya saat terjadinya konsepsi. Terus yang kedua, faktor gizi. Kuat atau lemahnya integrasi juga dibutuhkan oleh gizi yang memberikan energi atau tenaga bagi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Terus yang ketiga, faktor kematangan. Semakin bertambah usia seseorang, semakin berfungsi dengan sempurna.
Terus yang keempat, faktor pembentukan. Pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif dapat memberikan sumbangan terhadap fungsi intelektual seseorang. Terus yang kelima, kebebasan psikologis. Kebebasan psikologis perlu dikembangkan pada anak agar intelektualnya berkembang dengan baik. Dan selanjutnya ada yang namanya karakteristik perkembangan intelektual, yaitu karakteristik tahap sensori motoris. Yang pertama itu karakteristik tahap sensori motoris. Perkembangan intelektual pada saat ini dibagi menjadi 6 fase, yaitu yang pertama, segala tindakan masih bersifat narulia. Dan kedua, aktivitas pengalaman didasarkan pada pengalaman indera. Yang ketiga, individu dapat melihat dan meresapi pengalaman namun sebelum mampu mengkategorinya. Terus yang keempat, individu mulai belajar mengenai objek-objek konkret melalui skema-skema sensori motorisnya. Terus yang B, karakteristik tahap operasional. Pada tahap ini karakteristik dikembangkan menjadi ketika anak mulai beranjak remaja, yaitu yang pertama, individu telah mengombinasikan dan mentransmisikan sebagai informasi. Terus yang kedua, individu telah mampu mengungkapkan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. Yang ketiga, individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret, meskipun logika hubungan sebab akibat yang tepat. Terus yang C, karakteristik konkret. Karakteristik perkembangan intelektual pada tahap ini terjadi ketika seseorang individu remaja. Terus yang terakhir, karakteristik tahap operasional formal. Tahap ini terjadi ketika individu beranjak dewasa. Tahap operasional formal ditandai dengan karakteristik menonjol, yaitu 1. Individu dapat mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Terus yang kedua, individu mulai mampu berpikir logis dengan objek-objek yang abstrak. Dan yang ketiga, individu mulai mampu memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis. Dan yang terakhir, yang keempat, individu bahkan mulai mampu membuat pemikiran forecasting di masa depan. Saya, Fitri Milenia Angkatan NIM 140, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perbedaan pada perkembangan moral. Perkembangan moral atau moral development yaitu perkembangan yang mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain.